Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Olivia Salsabila dari PGMI 5E dengan NIM 1262052132339. Hari ini akan mempresentasikan materi terkait dengan cahaya dan sifat-sifatnya. Mengapa air di kolam itu terlihat dangkal jika dibandingkan dengan aslinya? Pernahkah kalian bertanya-tanya terkait dengan hal tersebut? Ini akan dibahas terkait dengan materi cahaya dan sifat-sifatnya. Stay tune! Cahaya ternyata memiliki banyak sifat. Ada 6 sifat cahaya yang akan dijabarkan pada materi berikut ini. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Lalu yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, cahaya bisa diuraikan. Dan yang terakhir adalah cahaya mampu membentuk bayangan. Sifat yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya bersifat dapat merambat lurus. Sifat ini dapat terlihat saat senter disorotkan ke depan, maka cahaya senter akan merambat lurus sesuai dengan arah yang dituju. Rambatan cahaya ini dapat menembus benda bening atau transparan, contohnya adalah seperti kaca jendela rumah. Yang kedua, cahaya bisa dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan dengan cara terpancarnya kembali cahaya yang mengenai permukaan benda yang terkena cahaya tersebut. Ketika cahaya mengenai permukaan yang datar dan licin, cahaya akan mengalami pemantulan teratur, contohnya pada cermin. Pemantulan cahaya ini dapat dibagi menjadi 2 jenis, yakni yang pertama adalah pemantulan teratur atau ketika cahaya mengenai permukaan yang datar, dan yang kedua adalah pemantulan baur, yakni ketika cahaya mengenai permukaan yang tidak datar atau tidak beraturan, maka akan menghasilkan pemantulan baur. Yang ketiga, cahaya mampu menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening. Hal ini karena benda bening mampu meneruskan cahaya. Jika cahaya mengenai objek gelap, cahaya tidak akan menembus tapi membentuk bayangan. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya bergerak miring melalui medium yang berbeda kepadatannya, seperti dari udara kemudian melewati air, sehingga cahaya mengalami pembiasan atau pembelokan dalam medium tersebut. Contohnya seperti pada ketika kita meletakkan sendok atau garpu ke dalam gelas yang berisi air, maka akan terdapat pembelokan antara sendok tersebut ketika mengenai di udara sampai melewati air. Hal ini juga terjadi pada contoh yang pertama tadi, yakni pada kolam renang. Ini ketika kita melihat kolam renang dari luar, maka terlihat dangkal. Namun ketika kita masuk ke dalam kolam renang tersebut, ternyata kolam renang tersebut adalah dalam. Hal ini dapat dibuktikan karena cahaya memiliki sifat yang dapat dibiaskan. Selanjutnya, cahaya bisa diuraikan. Cahaya bisa diuraikan adalah bentuk pemisahan cahaya yang tampak menjadi cahaya dengan warna-warna yang berbeda. Sifat cahaya dapat diuraikan ini disebut juga dengan dispersi cahaya, contohnya pada pelangi. Pelangi ini terjadi karena proses pembiasan cahaya atau sinar matahari yang dibelokkan sehingga berpindah tempat dari medium yang satu ke medium yang lain dengan bantuan tetesan air yang berasal dari atmosfer bumi. Yang terakhir, sifat cahaya adalah mampu membentuk bayangan. Bayang-bayang terjadi apabila cahaya terhalang suatu benda, maka terbentuklah bayang-bayang. Cahaya merambat dalam garis lurus. Bila cahaya terhalang sesuatu benda, maka akan timbullah bayangan dari benda penghalang tersebut. Nah, itu tadi adalah 6 sifat dari cahaya. Sekian yang dapat saya jabarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.